Karakter, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus disesuaikan dengan TAP MPRS nomor 26 atau MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir. Dengan adanya suatu penelitian selama menjalani masa pendidikan, tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Dengan adanya penilaian, maka dapat dipantau seberapa besar kemajuan, kemampuan, dan tingkat pemahaman dari peserta didik. Salah satunya yang selalu dijadikan penilaian dari pendidikan nasional Indonesia adalah melalui ujian nasional atau biasa disebut dengan UN. Unsur-unsur sistem pendidikan nasional. Berikut adalah unsur-unsur sistem pendidikan nasional. 1. Kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode pengajaran yang digunakan di setiap jenjang pendidikan. Di Indonesia, kurikulum ditetapkan oleh pemerintah dan sering diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. 2. Peserta didik. Peserta didik adalah subjek utama dalam sistem pendidikan. Mereka adalah siswa yang mengikuti proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. 3. Tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik meliputi guru, dosen, dan instruktur yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Tenaga kependidikan mencakup staf administrasi pengelola sekolah dan lainnya yang mendukung proses pendidikan. 4. Sarana dan prasarana. Sarana meliputi alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat tulis, dan media pembelajaran. Prasarana mencakup bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. 5. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Ini mencakup pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendidikan.
6. Pendanaan. Pendanaan pendidikan mencakup sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai operasional pendidikan. Sumber dana ini dapat berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat, dan donatur. 7. Peraturan dan kebijakan. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur pelaksanaan pendidikan. Kebijakan ini mencakup standar pendidikan, akreditasi, dan peraturan terkait kesejahteraan tenaga pendidik. 8. Evaluasi dan akreditasi. Evaluasi pendidikan dilakukan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Akreditasi adalah proses penilaian terhadap lembaga pendidikan untuk memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi. 9. Masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan sekitar juga berperan penting dalam mendukung sistem pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan moral, material, dan sosial bagi sekolah dan peserta didik. 10. Teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui media digital dan alat bantu pengajaran modern. Unsur-unsur ini saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Pengembangan budaya dan pendidikan nasional sangat penting untuk memperkuat identitas dan kesadaran bangsa. Ini melibatkan promosi kebudayaan lokal, pengajaran sejarah yang akurat, serta pembangunan kurikulum yang inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman. Pengembangan budaya dan pendidikan nasional adalah dua aspek penting dalam memperkuat identitas dan kemajuan suatu bangsa. Hal ini melibatkan promosi kesenian, tradisi, bahasa, dan sejarah lokal, serta peningkatan kualitas sistem pendidikan untuk memastikan semua warga negara memiliki akses yang adil dan kesempatan untuk berkembang secara penuh. 1. Pengembangan budaya. A. Pelestarian warisan budaya. Budaya tradisional menjaga dan melestarikan seni, bahasa, adat istiadat, dan ritual tradisional. Cagar budaya, pemeliharaan situs sejarah bangunan kuno dan artefak. B. Pengembangan seni dan kreativitas seni kontemporer, mendukung seniman dan karya seni modern melalui pameran, festival, dan program pemerintah. Industri kreatif, mendorong perkembangan industri film, musik, dan desain yang mencerminkan identitas budaya nasional. Pengembangan budaya dan pendidikan nasional kunci untuk memperkuat identitas dan kemajuan suatu bangsa dengan memperkuat nilai-nilai budaya dan pendidikan yang berkualitas. Sebuah negara dapat membangun fondasi yang kokoh untuk generasi masa depan yang terampil, cerdas, dan berbudaya, serta peningkatan mutu pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berbudaya. Pengembangan budaya dan pendidikan nasional sangat penting untuk memperkuat identitas dan kemajuan bangsa. Ini melibatkan upaya untuk mempromosikan keberagaman budaya, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta karakter bangsa. Pengembangan budaya dan pendidikan nasional. Ada beberapa contoh pengembangan budaya dan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum inklusif menyertakan materi tentang beragam budaya, sejarah, dan tradisi lokal dalam kurikulum sekolah untuk memperkaya pemahaman siswa tentang warisan budaya bangsa. Pengadaan acara budaya, menyelenggarakan festival budaya, pameran seni, dan acara lainnya yang mempromosikan seni, musik, tarian, dan budaya lainnya dari seluruh Nusantara untuk memperkuat rasa kebangsaan dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya. Program pertukaran budaya, mendorong pertukaran budaya antar daerah atau antar negara untuk memperluas wawasan siswa dan masyarakat tentang budaya lain serta memperdalam penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan karakter
membangun program pendidikan yang menekankan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab untuk membentuk karakter yang kuat pada generasi muda. Pengembangan pusat budaya, mendirikan pusat-pusat kebudayaan dan seni yang menyediakan fasilitas dan program untuk pengembangan bakat dan kreativitas masyarakat dalam berbagai bidang seni dan budaya.